Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bangun, menghirup udara segar, dan menikmati kasih yang selalu baru dari Bapa di surga. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita tundukkan kepala, membuka hati, dan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pagi ini Engkau masih memelihara kami. Kami sadar, tanpa kasih-Mu, kami bukan siapa-siapa. Kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami agar kami mengerti rencana-Mu di balik setiap peristiwa hidup, terutama ketika kami merasa tak diperlakukan dengan adil. Berkatilah renungan ini ya Tuhan, agar setiap kata menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, bacaan renungan kita pagi ini dari Mazmur 37 ayat 7 sampai 9 dan Roma 8 ayat 28. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mazmur 37 ayat 7. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa. Roma 8 ayat 28. Sahabat pelita hati, mungkin kita pernah bertanya dalam hati, mengapa justru orang baik yang sering disakiti? Mengapa orang tulus sering dimanfaatkan? Mengapa mereka yang jujur justru sering kalah oleh yang licik? Kita melihatnya di dunia kerja, di keluarga, bahkan di pelayanan. Orang yang berniat baik sering dianggap lemah. Yang sabar disalahpahami. Yang tulus malah ditipu. Yang setia justru ditinggalkan. Seolah-olah kebaikan itu tidak dihargai lagi. Namun tahukah kamu, Tuhan tidak pernah tidur. Keadilannya tidak tertunda, hanya menunggu waktu yang tepat untuk dinyatakan. Kadang kita berpikir, Tuhan diam. Tapi diam bukan berarti Ia tidak peduli. Ia tahu setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang kita tahan sendiri. Lihatlah kisah Yusuf. Ia dijual oleh saudaranya sendiri, difitnah oleh istri Potifar, dan dipenjara. Padahal ia tidak bersalah. Namun dari lubang kehinaan itulah, Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi penguasa Mesir. Begitu pula dengan dirimu. Ketika orang memperlakukanmu tidak adil, Tuhan tidak menutup mata. Dia sedang menulis babak baru dalam hidupmu. Babak yang akan menunjukkan betapa setianya Dia menjaga orang yang tetap berjalan dalam kebaikan. Bukan tentang balasan. Seringkali kita kecewa karena berharap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kenyataannya, dunia tidak selalu demikian. Kebaikan sejati bukan dilakukan untuk dilihat manusia, melainkan karena hati kita ingin menyerupai Kristus. Yesus sendiri adalah teladan terbesar dari orang baik yang jadi korban. Ia disalib bukan karena kejahatan, tapi karena kebaikan dan kasih-Nya yang tak terbatas. Namun justru dari penderitaan itulah datang keselamatan bagi seluruh dunia. Maka ketika kamu merasa menjadi korban, ingatlah, kamu sedang mengikuti jejak Sang Juru Selamat. Kebaikanmu tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Jangan berhenti. Jadi baik. Kadang luka membuat kita ingin berubah, menjadi dingin, curiga, dan berhenti peduli. Namun justru saat itulah Tuhan ingin melihat apakah hatimu masih memilih kasih. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna, tapi Ia menginginkan kita tetap lembut di dunia yang keras. Kebaikanmu adalah cahaya di tengah kegelapan, dan dunia ini masih butuh cahaya seperti itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12
ayat 21. Jadi jangan biarkan perlakuan orang lain mengubah siapa kamu. Kamu bukan korban, kamu adalah alat Tuhan untuk membawa terang. Waktu Tuhan akan membuktikan, sahabatku. Ada saatnya kebenaran akan bersuara sendiri. Mungkin sekarang kamu diam, kamu sabar, kamu bertahan. Mungkin sekarang kamu diam, kamu sabar, kamu bertahan. Tapi Tuhan sedang menyiapkan waktunya. Saat itu tiba, orang akan melihat bahwa kesabaranmu tidak sia-sia dan kebaikanmu membuahkan hasil seperti benih yang jatuh ke tanah. Ia tampak hilang, tapi sebenarnya sedang tumbuh. Begitu juga hidupmu, di balik air mata dan luka itu, ada pertumbuhan iman yang sedang Tuhan kerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mungkin hari ini kamu masih bertanya, apakah Tuhan benar-benar melihatku? Jawabannya, ya, Ia melihat hatimu, bukan hanya keadaanmu, dan setiap kebaikan yang kamu tabur tidak akan sia-sia. Sekalipun manusia tidak menghargainya, Tuhan sedang mencatatnya dalam kitab kehidupan. Sahabat pelita kasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang mungkin lelah karena sering disalahpahami. Kami belajar hari ini bahwa Engkau melihat segalanya. Tuhan, tolong kami untuk tetap baik walau dunia tidak adil, untuk tetap lembut meski disakiti, dan untuk tetap percaya bahwa Engkau membela kami pada waktunya. Berkatilah setiap pendengar renungan ini Tuhan, lindungilah mereka dalam setiap langkah, lancarkan setiap pekerjaan hari ini, dan jauhkan dari mara bahaya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Ampuni juga kami Tuhan akan segala kekurangan kami, dan biarlah kami tetap memilih menjadi orang baik dan bijaksan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita kasih, kiranya hari ini kita diberkati Tuhan dengan segala rahmat-Nya. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.